sepeda tanpa pedal menjadi sensasi baru bagi para pemuda Bandung, Jawa Barat. Liputan komunitas Gravity Bike ini sekaligus penutup redaksi malam. Saya Ardani Sofia undur diri, sampai jumpa. Sepeda-sepeda ini memang tak memiliki pedal untuk dikayuh, tapi jangan ragukan kemampuannya saat melaju. Dengan keberanian tinggi, sejumlah anak muda Bandung mampu meluncur cepat di atasnya. Di jalanan menurun Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago, mereka biasa melesat cepat hingga 120 km per jam. Rahasianya, posisi stang dibuat lebih pendek agar badan bisa merunduk. Gravity Bike, sesuai namanya, sepeda ini memang benar-benar mengandalkan gaya gravitasi bumi. Itu sebabnya butuh tempat dengan ketinggian tertentu agar sepeda bisa melaju kencang. Uniknya, ada juga perempuan yang menyukai olahraga yang tergolong baru ini. Tak ada syarat tertentu memang, yang penting berani. Nanda misalnya, sudah sejak 4 tahun lalu meluncur di atas Gravity Bike. Berkat keberanian, siswa kelas 2 SMA ini tahun ini bahkan diundang ke Australia untuk mengikuti kejuaraan Gravity Bike. Ya, kalau pertama start sih deg-degan gitu kan. Terus udah majunya mah enggak sih, enjoy aja. Menantang aja gitu kan, jarang juga kan cowok yang mau gitu, yang berani. Nah, Nanda pengen coba berani gitu terus olahraga kayak gini. Karena belum memiliki tempat bermain sendiri, anggota komunitas ini terpaksa harus menunggu arus lalu lintas di jalan cukup sepi. Dengan begitu, mereka bisa membiarkan sepedanya melaju kencang tanpa khawatir akan ada hambatan di depan. Bagi para penggemarnya, bersepeda Gravity akan membuat waktu menunggu sahur menjadi begitu singkat. Ruli Rafimat, Bandung, Jawa Barat. Nah, salah satu kegiatan anak muda Bandung yang termasuk unik dan ekstrim sekarang lagi ngetren-ngetrennya nih, namanya Gravity Bike. Saya sendiri baru pertama kali dengar namanya Gravity Bike, aneh. Kebetulan di sini ada Kang Aji yang pionirnya. Mau tanya mengenai sejarahnya mengenai Gravity Bike itu seperti apa sih, Kang Aji? Sejarah awalnya sih Gravity Bike itu memang dia berkembang di Amerika sekitar tahun 70-an. Udah itu dia dari perkembangan itu ada beberapa sepeda yang dikembangin dari jenis sepeda BMX seperti itu. Dan bentuk standarnya memang tanpa pedal. Kebetulan ini kan ada nyeleneh ya sebagai jadi Gravity Bike itu dia memang dia menggunakan gaya gravitasi bumi dan dia nggak perlu pedal. Kang Aji boleh disebut pelopor Gravity Bike di sini. Tak heran kalau rumahnya dijadikan base camp bagi para anggota komunitasnya.
Selain base camp, tempat ini pun dijadikan bengkel. Tak perlu repot mencari suku cadang sepeda mereka. Semuanya sudah tersedia lengkap di sini. Olahraga ekstrim ini baru berkembang sekitar 4 tahun yang lalu di Indonesia. Dan salah satunya adalah di kota Bandung ini. Bentuk alamnya memang sesuai dengan kebutuhan trek G-Bike. Konsep graffiti bike memang mengandalkan jalur menurun, karena sepeda yang digunakan tidak memiliki pedal layaknya sepeda pada umumnya. Turunan dan juga jalanan yang memiliki kemiringan sampai 45 derajat menjadi tempat yang pas bagi arena olahraga ini. Awalnya graffiti bike berkembang di Amerika Serikat, namun melihat perkembangannya di Indonesia baru terasa sekarang-sekarang ini. Dari tahun ke tahun, anggota komunitasnya selalu bertambah. Rata-rata dari mereka awalnya mengenal sepeda lowrider terlebih dahulu, sebelum akhirnya mempelajari graffiti bike. Ternyata setelah belajar adaptasinya tidak terlalu sulit. Yang dibutuhkan hanya nyali dan juga konsentrasi yang tinggi saat mengendarainya. Karena dengan kecepatan yang selalu stabil di kisaran 80 sampai dengan 120 km per jamnya, mereka harus fokus di kendali stang sepeda. Salah sedikit bisa berakibat fatal. Seperti tekstur jalan di sekitar Dago, treknya sangat pas untuk digunakan jalur graffiti bike. Dan Jalan Dago pula yang menjadi titik awal mereka bermain graffiti bike di Bandung. Berawal dari 1-2 orang hingga sekarang semakin berkembang. Seperti halnya Nanda, salah satu atlet perempuan yang sudah cukup berprestasi di umurnya yang baru menginjak 16 tahun. Dia sudah 2 tahun bermain graffiti bike, dan hingga kini sudah banyak kejuaraan yang telah ia ikuti. Nah, tadi kan kita udah ngobrol sama Kang Haji mengenai sejarah dari graffiti bike ini. Sekarang saya udah ada di jalanan sama teman-teman ini mau coba. Pertama kali coba, terus sebelumnya saya masih nggak yakin nih. Kang Haji, ini kan biasanya kalau untuk pertama kali belajar motor pun biasanya kan starter dulu atau dulu. Ini urutannya apa nih? Urutannya apa? Posisi badan kayak gimana? Kakinya mesti kayak gimana gitu? Ya sebenarnya kalau posisi sih sebenarnya posisi kayak yang lo pegang ini ya, gini ya. Kakinya gimana nih? Ini, terus ini. Iya. Bahaya nih. Ya ini bahaya, ini turunan teman-teman. Siap-siap aja. Oke. Nah, kayak ini. Nah, ini setelah jalan kapan bisa kira-kira kakinya dua-duanya diangkat? nanti setelah jalannya sudah 5 meter atau 10 meter baru gitu lah. Paling nggak kita udah tahu punya feel kapan keseimbangannya kita dapat. Jadi gitu, jadi kita tahu kita sendiri yang ukur kapan kira-kira oh ini gue bisa angkat nih. Baru. Nah ini nanti kan ada dua nih. Ngaji ini yang dipakai yang mana? Kanan kiri atau bebas gitu? ini sebenarnya kalau untuk sekarang begini depan. Dan ini sebelah kanannya ini sebelah depan. Oke, ini kanannya depan. Ini kanan kiri belakang. Nah, kira-kira kalau misalnya kayak gini turunan yang mana yang lebih aman? Yang belakang. Nah, kalau depan bisa klik biar turunnya tuh pelan-pelan. Jadi kita mesti pakai rem belakang. Gitu aja ya. Oke, nah safety-nya helm apa segala macam? Kalau equipment sih sebenarnya harus lengkap ya saat itu. Lengkap. Jadi harusnya seperti angin, helm, terus untuk Pelindung lutut ini semua pakai ya. Nah, sekarang kita persiapan ya karena saya masih mau belajar. Luna juga mau nyoba ini nah. Tardeh kira-kira. Kita persiapan kita pakai dulu semuanya ya. Pelindung lutut sama helmnya. Sebelum mengendarainya, aku menggunakan bodi protektor terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan.
Sebenarnya mengendarainya tidaklah sulit jika menggunakannya di kecepatan yang rendah. Tetapi jika di kecepatan yang tinggi, rasanya aku akan kesulitan. Tadi setelah ganti sepeda, ternyata memang benar butuh penyesuaian ya. Beda sepeda, beda juga cara pembawaannya. Tapi tadi saya berani gitu nggak pakai rem. Tapi nggak ngebayangin tuh mereka yang bisa nyampe 191 km per jam dengan jalanan yang jauh banget. Penasaran pengen lihat aksinya. Kita lihat ya. Iya, jadi soalnya kan pas waktu data tuh pertama kan gak nyoba tuh Kang Haji. Begitu yang pertama, wah bingung nih naikinnya gimana. Wah teori banget ya, jadi stres sendiri. Akhirnya pasang ini aja kanan kiri, remnya dipencet gitu. Karena itu kan turunan. Jadi lepas pelan-pelan, kalau udah pede baru lepas remnya, naikin kaki dua-duanya gitu. Oh berarti seimbang bener kata Kang Haji berarti ya. Kalau bisa skill itu menentukan dan ya itu faktor keseimbangan mungkin ya. Enggak, pede aja pokoknya. Bismillah ya udah. Dan sekarang gilirannya Linda. Ia pun harus mencobanya. Karena sudah mencobanya, aku jadi bisa berbagi pengalaman dengannya tentang apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Karena tadi sudah melihat memainkannya, aku rasa Linda pasti akan mudah melakukannya. Untung saja aku dan Linda tidak mencobanya di turunan tajam yang bisa mencapai 45 derajat. Itu dibutuhkan latihan yang rutin dan juga pengalaman. Berat untuk satu sepeda dan atlet, standar internasionalnya maksimal 120 kg. Jadi aku dan Linda sudah tentu jauh dari batas maksimal tersebut. Nusantara memang beragam. Tidak sekedar budaya dan alamnya saja yang berbeda. Nuansa Ramadan pun berbeda-beda di setiap kota. Banyak hal yang bisa kupelajari dan kuketahui